keluarga gue tuh nggak terlalu suportif untuk dalam arti main musik kalau lu nggak serius gitu. Iya. Jadi lu harus benar-benar nunjukin dulu sampai certain level bahwa lu serius, baru kita bisa support lu gitu. Ini jadi satu kayak semacam kontradiksi ya ketika gue ngomong, wah dia sensitif, dia pasti jadi rocker. Gue dalam perjalanan gue ini, lepas dari, ya pasti ini akan pertanyaannya di luar sana akan bertanya, Mas Marcel tuh agamanya apa sih? Aduh, nggak penting, agama orang mah agama orang aja, nggak usah ngurusin agama orang lain. Ya, kalau gue this is very debatable and arguable. Iya. Tapi buat gue, passwordnya cuma itu. Karena pada akhirnya, kalau buat gue, di mana kebaikan itu adalah humanity kita. Iya. Sisi kita sebagai manusia. Nah, gue menuju ke sana fokus gue sebetulnya ketika sebagai performer. Walaupun gue sadar, at the same time juga gue sadar bahwa Marcel Siahaan itu punya banyak sekali kelemahan, punya handicap gitu. Yang mungkin lo juga tahu, Nick, gitu. Ketika gue nyanyi, kelemahan gue apa kelemahanku. Dan gue selalu sadar itu dan berusaha untuk selain mencari solusinya bagaimana, gue juga berusaha memaintain apa yang sudah ada, yang selama ini dibilang bagus, itu gue maintain terus dengan apa? Latihan. Iya, betul. Gak berhenti latihan, nggak boleh berhenti latihan sampai gue mati. Gitu. Gue harus latihan terus. Itu yang gue alamin sebetulnya. Ya, pada dasarnya setiap orang pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Bagaimana kita menonjolkan kelebihan kita, bagaimana kita meminimalisir kekurangan kita. At least ya latihan dan segala apa kan. Konsepnya itu. As a performer ya mau nggak mau itu yang harus dibuild selama ini. Gitu. Dan mentality itu, mentalnya yang harus dibuild. Ya. Nah, tapi kemudian peran lu juga itu kan selain musisi, selain performer juga banyak peran lainnya, Sel. Iya. Apa iya? Kok iya aja asal iya? Iya, tapi emang banyak peran lain. Gue harus mengakui itu. Maksudnya teori konspirasi itu. Enggak dong. Enggak. Peran maksudnya gini, peran lu sebagai ayah, peran lu sebagai kepala keluarga, peran lu sebagai advokat, ya kan? Peran lu sebagai ketua gue lupa nama perkumpulannya yang Risindo gitu. Itu kan peran-peran yang memang lu jalankan akhirnya selama ini. Despite the entertainer field yang side-nya emang lu kerjakan gitu kan. Kayak misalnya peran sebagai ayah pun ini juga tantangan. Buat gue. Karena saat ini lu punya 3 anak bisa dibilang. Iya. Gitu. Dengan karakter yang beda-beda, dengan background yang beda-beda, dan kemudian somehow akhirnya lu mencoba untuk relating all of it gitu loh. Iya. Ya kan? Betul sekali, betul. Gue nggak tahu. Masing-masing udah punya bakat musik, menunjukkan ketertarikannya dalam dunia musik, karena ya maksudnya kita tahu bahwa semua punya background musik. Bahkan Rima pun sebenarnya mau nggak mau pun bisa dibilang juga tertarik sama musik, cuman malu-malu aja untuk tampil. Dia entertainer sejati kalau Rima menurut gue. Maksudnya dia memang satu keluarga, dia punya DNA yang kuat sebagai entertainer. Ya, sebagai entertainer, sebagai di acting, di musik, DNA dia kuat sekali gitu. Dibanding gua sebetulnya. Oh ya? Karena iya. Karena kalau profesional di keluarga dia malah lebih profesional. Iya banget. Oke. Nah, tapi kalau Kinan, ketertarikan musik sudah ditunjukkan? Kalau Kinan itu dia multi instrumentalis. Oke. Jadi dia sekarang main piano, ukulele, main gitar, kadang main bass juga, main drum gitu kan. Terus dia sekarang juga lagi sekolah vokal juga. Terus komposisi, dia beberapa kali bikin lagu, bahkan satu lagu dia sempat dipakai untuk kampanye penanaman penanaman pohon di daerah Jawa Barat waktu pasca tsunami. Pasca tsunami yang kemarin Banten ya. Ada penanaman pohon kan, pohon ketapang waktu itu. Untuk mengganti bakau, jadi diganti pohon ketapang. Nah, penanamannya di sana, kampanyenya menggunakan lagunya Kinan. Nice. Kalau Edga sendiri? Edga, dia tuh penyuka musik. Dia dulu suka nyanyi, memang doyan nyanyi, susah lah. Itu dari ibunya ya, itu DNA. Itu DNA-nya. Suka nyanyi, suka dance juga, suka joget-joget. Cuman dia sekarang konsentrasi banget main bola.
Main bola. Itu DNA yang juga dia dapetin dari bapaknya. Dari sisi bapaknya. Iya, yang memang kan mantan atlet bapaknya. Oh. Kalau Seth. Wah, kalau Seth itu gila. Kalau Seth itu menurut gue benar-benar percampuran. Ya, dia kalau dibanding sama Kinan nih, dua abangnya, Edgar, dia punya sensitivity seperti Edgar. Abangnya. Dia tuh anak kedua gue tuh sangat sensitif, punya apa sisi apa ya istilahnya softnya gitu. Ya, jadi buat gue itu penting untuk dia nanti nyanyi, dia nanti perform, dia tahu dinamik dan segala macam. Dan itu kan dapat otomatis dari sisi Rima. Nah, tapi dia juga punya wittiness, dia juga punya pemahaman ritme, dia juga punya pemahaman ini yang juga ada di Kinan. Nah, kalau Kinan kan dia lebih rasional anaknya gitu. Dia lebih rasional. Sensitivity-nya dia tuh masih didominasi sama logisnya. Nah, Seth juga punya itu. Gitu. Jadi ini sekarang kita lagi mencoba untuk tadi malam baru ngobrol tuh sama Rima. Ketika dia tidur gitu, gila ini anak gini. Kita ngebahas ini anak ini lagi tidur. Ya, tinggal gimana caranya sekarang kita menjadikan dia orang yang bisa menempatkan diri gitu, memposisikan diri. Jadi ketika pada saat itu dia harus menggunakan naluri atau instingnya atau sense-nya lebih, ya lakukan. Pada saat ini ketika dia harus melakukan sesuatu pekerjaan menuntaskan satu tanggung jawab dengan logikanya, dengan rasionya lebih, lakukan itu. Nah, intinya jangan sampai ini kemudian dijadikan dia mah terlalu sensi, dia mah gini. Enggak. Loh, nggak apa-apa gitu. Itu bagian dari masing-masing orang keunikannya gitu, biarkan. Tapi emang karakternya. Iya, jangan dibikin itu jadi kayak semacam negativity yang kemudian bikin dia jadi serba salah gitu, nggak bergerak. Itu yang terjadi kan sebetulnya di banyak di lini-lini yang terjadi dalam kehidupan orang tua lah. Nah itu, Seth itu menurut gue akan menjadi versi yang sangat-sangat ekspresif. Kalau dia main musik, gue yakin dia pasti rocker. Gue berapa kali ngeliat dia main drum kayaknya dia rocker. Ini jadi satu kayak semacam kontradiksi ya ketika gue ngomong, wah dia sensitif, dia pasti jadi rocker. Kenapa gitu? Rock kan cadas. Karena rocker itu sensitif. Sensitif. Iya. Lu tampang aja bentuk begitu semua. Makanya sensitifnya, men. Iya, makanya kan serius waktu itu kan rocker juga manusia kan? Iya. Nah, itu sebenarnya curhatan. Thanks to Candil and the Serious Band. Iya kan? Emang itu ada curhatan sebenarnya, pengen ngasih tahu aja sisi lainnya. Kami sensitif. Gue mengakui, gue bagian dari rock itu juga. Iya. Sensitif, gila. Tapi maksud gue gini, lo punya peran penting dalam kehidupan keluarga, ya dong. Banyak yang lo jalanin selama ini. Gue tidak mau membahas secara spesifik apa, tapi gue lebih pengen nanya sama lo, perjalanan yang lo lalui dalam kehidupan as a person. As a person. Kalau tadi kita ngomongin soal karir musik, kita ngomongin apa? As a person. Perjalanan lo tuh ya bisa dibilang sudah lumayan lama dalam hidup ini. Ya kan? 42 tahun. 42. I'm not saying it, ya kan? September nanti 43. Yes, ngomongin aja nggak apa-apa. I'm okay. It's just a number. Indeed. Tapi lu banyak dalam kehidupan pribadi yang lu jalankan. As simple, tiba-tiba lu kecemplung dalam dunia hiburan karena lu pengen coba-coba dengan low expectation, tiba-tiba lu menjadi profesional, ya kan? Yes. Atau kemudian lu berfokus pada kuliah, beresin kuliah karena permintaan bokap dan lu mau main musik, dan kemudian sekarang pun akhirnya lu benar-benar fokus juga dengan kuliah yang lu ambil. Yes. Ataupun juga dalam kehidupan as an individual, there's always gonna be ups and downs in your life. People knows it, gitu kan. Apa aja yang dihadapi, gitu kan. Apa yang lu dapatkan selama ini? Ini bisa dibilang kayaknya kalau lo mencoba untuk mengerucutkan ini seperti kayak apa sih perjalanan spiritual gue gitu. Iya. Spiritual apa sih gue sebetulnya? Iya. Nah, gue dalam perjalanan gue ini lepas dari
Ya, pasti ini akan pertanyaannya di luar sana akan bertanya, Mas Marcel tuh agamanya apa sih? Dia Aduh, nggak penting, agama orang mah agama orang aja, nggak usah ngurusin ya, agama orang lain. ya, intinya pasti akan ke sana nih pertanyaan. Lu siapin aja nanti kolom komennya lu siapin aja. Pasti akan begitu. Itu gue soalnya gue selepet juga. Anyway, sebelum lu jawab gara-gara lu ngomong itu ya. Intinya gini, buat gue apapun yang gue jalanin ini ya semuanya, ya, bahkan musik, bela diri, apapun itu, buat gue itu apapun yang bisa membuat gue menjadi lebih baik, menjadi manusia yang lebih manusia, menjadi sesuatu yang lebih lagi dari sesuatu yang kemarin, itulah spiritual buat gue. Itu sesuatu yang spiritual. Bahkan gue adalah tipe orang yang bisa mendapatkan inspirasi hanya dari sebuah obrolan kecil dengan tukang kebun gue, misalnya. Atau tiba-tiba nggak sengaja gue jalan ke depan, gue lagi coba kontrol, misalnya karena gue koordinator keamanan di kompleks. Kontrol ke depan, tiba-tiba gue ngobrol sama satpam gue, sama salah satu security guard gue, ngobrol, dan dia cerita mengenai apa kisah dia mungkin dengan istrinya, kisah dia dengan ibunya, atau dia mengalami ini. Dan somehow itu membuat gue menjadi sesuatu yang lain lagi setelah gue dengar. Gue tipe yang begitu, nih. Gue bukan tipe orang yang datang ke seminar-seminar spiritual, seminar-seminar motivasi untuk minta dimotivasi. No, I don't need that. Tapi buat gue yang selalu gue latih adalah gimana caranya gue bisa membaca situasi-situasi alam nih, sign-sign alam. Karena Tuhan buat gue, apapun itu, Sang Khalik, Allah kah, Yahweh kah, Sang Hyang Widi kah, apapun itu ya, konsep yang kita buat. Ada, kalau di dunia kan ada 4.200 konsep agama dengan 2.200 Tuhan katanya. So, jadi gue tidak mau membicarakan itu. Intinya adalah apapun itu, gue mencoba menajamkan sense gue untuk melihat hal-hal kecil supaya apa? Gue setiap hari ada perubahan. Setiap hari gue ada progres. Untuk apa? Untuk jadi manusia gitu. Untuk jadi manusia yang sewajarnya, seapa adanya. Tetap menjadi diri gue sendiri, tapi gue tidak bisa mengebelakangkan apa yang harus gue jalanin. Apa? Kebaikan, berbuat baik. Karena password-nya cuma itu sebetulnya. Kalau gue ya. Ini, this is very debatable and arguable. Tapi buat gue, password-nya cuma itu. Karena pada akhirnya, kalau buat gue, di mana kebaikan itu adalah humanity kita. Iya. Sisi kita sebagai manusia. Dan orang nggak akan bertanya apa-apa kok. Orang nggak akan bertanya. Karena kalau lu berempati, empati itu tanpa syarat gitu. Berbuat baik itu tanpa syarat. Orang nggak akan bertanya gitu. Karena semua konsep keagamaan mengajarkan kebaikan terhadap sesama. Apapun itu. Konsepnya itu. Sebenarnya. Ya kan? Let humanity. Tinggal diimaninya bagaimana, itu cara masing-masing. Dan gue sangat menghormati itu. Gitu. Seperti juga ya enaknya kita semua ya menghormatilah apapun yang sudah diterima. Karena ya masing-masing. Ya gue juga mungkin pengen lah ya lihat kayak orang-orang di luar sana yang wah, dari nenek moyangnya sampai dia pemahamannya sama gitu. Tapi kan setiap orang punya otak yang punya pola pikir yang berbeda. Gue nggak bilang nggak punya otak. Ya enggak, maksud gue gini. Maksud gue gini. Bukan. Setiap orang punya otak. Dan yang berbeda. Nggak mungkin kan dari tarikan nenek moyang sampai ujung sama semua gitu. Ya bukan berarti, intinya gini, bukan berarti bahwa yang nggak berpikir begitu nggak punya otak. Nggak maksudnya. Ya. Aduh, pet ketawa gue. Intinya gini, gue itu berada di dalam circumstance, di dalam satu kondisi keluarga yang memang sangat syarat dengan budaya, tradisi, gitu. Bokap gue orang Batak, ya kan. Kakek gue orang Solo, ya. Dan budayanya, adat istiadatnya lumayan masih kental gitu, ya. Gimana cara dia tata krama dan segala macam. Apalagi dengan basic ada darah priainya juga gitu kan, kakek gue. Jadi yang nggak main-main gitu kan. Ada batasan-batasan dan segala macam. Nenek gua juga orang Ambon. Ambon yang tinggal lama di Belanda, lahir di Surabaya gitu. Jadi
kita tuh sudah sangat-sangat mengalami yang namanya kultur beragam. Belum Kita lagi tinggal di Bandung. Ya di Bandung dengan kulturnya yang lain lagi, cara men-treat orang lain lagi. Gue terus terang gue merasa sangat-sangat beruntung, ya. Karena apa? Gue mempunyai perspektif yang luas mengenai gimana ngelihat orang sebetulnya. Okay. Ya. Dan again, this is debatable yeah. dan arguable juga. Yeah. Pokoknya gue jadi punya sense of gue merasa gue punya sense of humanity gitu. Yeah. Akhirnya gue nggak ngelihat orang lagi latar belakangnya apa. Walaupun pasti ada godaan untuk ke arah sana. Nggak mungkin lah, kita manusia pasti kita akan tergoda untuk pantas aja dia orang ini, pantas aja dia latar belakang gitu, pasti. Tapi pada akhirnya itu cepat-cepat diselesaikan dengan pemahaman bahwa ya udah, pada akhirnya kita semua manusia biasa, sama aja dan disyukuri saja, dinikmati saja. Nah, kalau gue tarik kesimpulan sampai saat ini gitu ya, maksudnya kalau kita ngomongin perjalanan spiritual, saat ini adalah kita istilahnya gini, let humanity leads our way to do goods to other people. Intinya mah itu aja kan. Sisi kita sebagai kemanusiaan, it's not about something you believe as a religion, tapi adalah kita sadar diri kita sebagai manusia, kita punya sisi kemanusiaan, kita harus punya empati, kita berbuat baik sama orang lain tanpa melihat latar belakang apapun itu. Iya. Itu nanti moga-moga itu akan menjadi satu naik lagi levelnya, karena ya itu tadi buat gue perjalanan spiritual dalam hidup gue juga memberikan gue satu pemahaman bahwa hidup itu latihan nih. Hidup itu selalu latihan. Jadi lo juga jangan kemudian di satu sisi, walaupun passwordnya di dunia ini adalah berbuat baik kebaikan, yang mana ini juga menjadi debatable karena orang-orang ya. Tapi intinya lo juga harus lihat bahwa untuk berbuat baik, ya, untuk berpikir positif, berbuat baik, bertindak positif, itu semuanya perlu effort dan perlu latihan. Jadi tidak usah melakukan. Gue pribadi tidak ingin melakukan judgment gitu ya. Dan gue juga sudah menetapkan diri gue bahwa gue tidak boleh terlalu berekspektasi ketinggian sama orang-orang. Karena gue sadar untuk melakukan perbuatan baik atau untuk melakukan tindakan yang layak aja, kita jangan bikin baik dulu. Yang layak aja dulu untuk satu circumstance gitu. Belum tentu baik loh ya, tapi layak. Itu kan perlu kendaraan. Kendaraannya apa? Fisik dan nalar kita gitu. Fisik, nalar, naluri, insting, empati, apapun itu yang ada di dalam kita. So, buat gue menstabilkan kendaraannya dulu itu lebih penting gitu. Nice. Jadi juga jangan terlalu berpikir untuk niat, wah, gue harus bikin baik, karena itu kan efeknya kan eksternal keluar ya. Kita lupa bahwa kita sendiri juga belum berdamai sama diri sendiri. Gitu loh. Lu ya kalau dengerin lagunya Sick Minded yang terakhir, Peace Within gitu. Itu maksudnya. Lu nggak akan bisa melakukan ini semua kalau lu nggak bisa berdamai sama diri lu sendiri. Damaikan dulu konsepnya dengan diri lu sendiri gitu. Lu punya konsep. Gue pengen begini, gue pengen begini. Oke, itu bagus buat orang. Buat lu bagus nggak? Nice. Balikin dulu ke kita. Sesimpel itu. Gue pengen komen nggak enak nih di sosmed nih. Gue pengen komenin orang, atau orang botak atau apa, atau orang apalah gitu, suaranya jelek apa gitu kan. Ya kan gue sering, kita kan pasti sering dikomenin. Nah sebelum kita mikir begitu, ya gue sih balikin lagi ke gue, enak nggak kira-kira kalau diomongin gitu. Misalnya lo ngehina siapa, misalnya petinggi, atau siapa ngehina presiden misalnya gitu, atau siapapun gitu. Coba kata presidennya lo ganti sama bapak lo. Suka nggak? Kayak segampang itu aja, sesimpel itu. Jadi jangan terlalu berpikir bahwa wah ini against the law of nature. This is against the law of against 10 commandments atau against the sunnah or whatever apapun itu. Balikin dulu. Enak nggak lo digituin? Lo nggak damai. So stop doing it. Jangan. Segampang itu. Jadi jangan kita tetap bisa berbuat baik, bahkan berbuat kurang baik atau kurang layak sekalipun, benar-benar semuanya dibalikin ke kita. Kita tidak lagi hidup
karena ekspektasi orang atau ekspektasi siapapun di dunia ini gitu. Yeah. Hopefully, syukur-syukur begini. Oke. Ketika suatu saat lu melakukan kebaikan atau mencintai, bahkan ini kata-katanya keren, yang paling mencintai gitu. Mencintai, lu benar-benar mencintai itu benar-benar ya, gue mencintai aja. Kenapa? Ya nggak tahu ya, karena cinta aja gue. Udah. Moga-moga sih bisa sampai situ. Jadi nggak ada lagi ekspektasi. Kenapa lo mencintai? Ya karena gue sebagai manusia, itu ego. Ya. Itu Udah. Tapi kalau lo mencinta, kenapa mencintai? Ya mencintain aja. Iya. Udah, just nggak bisa diceritain. Iya. Gitu. Gue memang mencintai aja buat gue. Udah. Just because aja udah, lu nggak perlu pakai because-nya aja udah gitu. Ya udah. Karena ketika lo udah mulai cerita harus didefinisiin bahwa iya gue mencintai karena begini. Udah itu ego lu udah nggak jelas. Udah nggak jelas itu. Udah. Apakah kemudian lu menjadi terjun di bidang hukum juga untuk memuaskan ego lu sebagai personal atau emang jujur itu ada? Jujur iya. Gue lebih baik jujur kan? Iya dong. Oke. Kemudian akhirnya gue sekolah capek-capek, gue udah sampai ribut sama bokap gue untuk membuktiin bahwa gue sekolah dan gue jadi advokat, masa nggak gue pakai? Oke. Ego gue. Iya, memang gue ego, emang ini ego gue. Iyalah, gue sekolah capek-capek segala macam gini, gue sampai ribut sama bokap gue dan segala sampai jadi advokat. Gak usah ditanya baik atau enggak, tapi gue punya purpose. Oke. Tujuan lo apa? Bantu teman-teman gue.